Mari dimulai. Ada yang mau ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur Ustaz. Mari. Brosur halaman 3 tentang sikap Islam terhadap adat yang C. Adapun adat istiadat yang tidak mengandung unsur-unsur kemusyrikan dan kezaliman serta tidak bertentangan dengan agama, maka Islam memelihara dan memberi hak hidup baginya untuk berkembang lebih lanjut dalam masyarakat tersebut tanpa sesuatu perubahan pun. Mohon contohnya Ustaz. Contoh apa? Contoh adat istiadat yang tidak mengandung unsur-unsur kemusyrikan sehingga bisa sejalan dengan Islam. Banyak itu. Di tanah Jawa ini kan banyak. Mungkin kurang saudara pikirkan saja. Saudara sering ngiring anten apa enggak? Dengan pengantin laki-laki mau diserahkan ke pengantin perempuan untuk dinikahkan. Adat yang dipakai di negeri kita ini, di tanah Jawa, di Pontianak saya nggak tahu, ya, di Buburaya juga nggak tahu, di Aceh di mana. Kalau di Jawa ini kalau ada mau menyerahkan pengantin laki-laki, nanti ada rombongan, ya. Terus diterima dari pihak perempuan, diserahkan. Sebelum ada penyerahan itu tamu-tamu orang itu tidak boleh duduk. Nah, itu kabeh diserahkan, baru diterima, baru dipersilahkan duduk. Ada juga kalau jadi tamu orang yang kerja itu, kalau di sini istilah kalau belum dimanggake untuk dimakan, tidak mau makan. Dipersilahkan dulu makan, baru nanti makan. Kalau belum dipersilahkan kok disuguh langsung makan, ora ilok. Nanti ana sing ngelok kok geragas men kuwi. Kaya ora tau mangan. Gitu, itu adat. Mau diteruskan begitu ya boleh. Padahal andai kata makanan disajikan di depannya, rasa dimakan memang untuk kamu, langsung dimakan boleh. Tapi adat di Jawa ini begitu tidak ilok, ora ilok rape, padahal ilok jane apik to. Mula ora ilok dadi ora apik gitu. Itu adat. Itu mau diteruskan begitu silakan. Aku nek sing manggake lali. Jadi ngenteni ora dimanggak-manggake. Itu kebiasaan, adat kebiasaan, adat istiadat itu. Itu mau diteruskan begitu ya silahkan. Ya, itu tidak bertentangan, apalagi mengandung kemusyrikan, tidak itu. Begitu juga boleh adatnya. Adat istiadat juga kalau mau nikahkan pengantin laki dan pengantin perempuan, ya sebelum dinikahkan itu ditimbang di sini itu. Ditimbang tetekane abot ndi iki celana kase wis abot ndi. Itu adat. Padahal sebetulnya lemu. Silanang kuru jare bobote seimbang. Itu ada unsur apa? Kebohongan. Ada kebohongan. Terus nanti kalau sudah dinikahkan nanti ada acara panggih di sini, temu, ya temu. Terus pakai pasangan apa? Bu, yang punya megawi itu loh, pasang lah. Terus ada lagi nanti terus ditemuke orang yang meriah mantan atau orang yang dianggap sepuh, temuke terus dikemuli. Apalah sih, wah itu suara, nah itu terus ngidak endok barang itu, nah itu kalau itu boleh nggak diteruskan? Nah, tapi diatur ini diberantas tidak perlu untuk adat yang mereka lah. Kita sudah tahu
itu mengandung unsur-unsur ya, kemusyrikan. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Tapi jangan menyuruh orang lain berhenti. Telur tidak, wis mubadir tuh. Wong telur iku kudune digoreng wae digodhog malah tidak pecah. Nah, itu adat istiadat yang tidak perlu diuri-uri yang begitu itu. Tapi kalau yang seperti tadi tidak bertentangan dengan agama, tidak mengandung kemusyrikan, ya mau silahkan, mau diteruskan silahkan. Mau dihilangkan pun tidak apa-apa, tapi jangan menghilangkan orang lain. Ibda bi nafsik, mulai dari dirimu sendiri. Adat kebiasaan. Apalagi Brosur halaman 7 pada penjelasan tentang Asim bin Ubaidillah, yang paragraf 23. Tentang Asim bin Ubaidillah ini, Bukhari berkata, ia mungkarul hadis. Abu Zur'ah berkata, ia mungkarul hadis. Abu Hatim berkata, ia mungkarul hadis. Daruqutni berkata, ia matrukul hadis. Nasai berkata, ia dhaif. Mizanul I'tidal juz 2 halaman 353 nomor 4056 dan Tahdhibut Tahdhib juz 5 halaman 42 nomor 79. Mohon penjelasan pada kalimat mungkarul hadis, matrukul hadis, dan dhaiful hadis, Ustaz. Mungkarul hadis itu hanya hadisnya mungkar. Matrukul hadis hanya hadisnya ditinggalkan. Tidak boleh jadi pegangan, ditinggalkan. Dhaiful hadis maksudnya hadisnya lemah. Jadi sama-sama itu mungkar, matruk, dhaif itu semuanya termasuk jenis-jenis hadis dhaif. Maka tidak boleh dijadikan pegangan. Ya. Ada hadisnya memang. Ya, di situ terangkan Nabi SAW membaca adzan pada telinga Hasan dan Husain radhiyallahu anhu ketika keduanya dilahirkan. Beliau menyuruh orang yang demikian itu. Hadis ini ternyata oleh ahli-ahli hadis itu dikatakan dhaif, mungkar, ya, matruk. Itu hadisnya. Jadi hadisnya ada, tetapi hadis itu tidak bisa dijadikan dasar hukum karena hadisnya lemah. Juga sebelumnya itu ra'aitu Rasulullah SAW adzana fi udunayil Hasan khina waladatu Fatimatu bisolah. Dari Rafi', ia berkata, saya pernah melihat Rasulullah SAW membaca adzan sebagaimana adzan sholat pada kedua telinga Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah. Fatimah itu cucunya kan. Hadis riwayat Ahmad juz 9 halaman 230 nomor 2330. Hadisnya dhaif. Ya, jadi hadisnya ada tapi dhaif. Kalau dipikir akal ya tidak cocok, akal sehat. Wong adzan tuh manggil orang sholat tuh bayi baru lahir diadzani, coba bayang. Hayyalas sholah baru lahir. Ngomong aja belum bisa kok hayyalas sholah. Hayyalal falah. Ternyata setelah dididik hadisnya dhaif. Orang mati ya begitu kan, mau berangkat dipikul, mau berangkat kubur adzani. Nanti mau dikubur, mau ditimbun itu dikomati. Nah, kan juga biasa dilakukan. Tapi kalau mau berpikir ya tidak masuk akal juga. Tinggal ditimbun lemah, kot komati sholah, kot komati. Iya tekar. Ternyata hadisnya dhaif. Ya, tidak bisa dipakai dasar. Kalau saya menerangkan ini, ya, yang melakukan begini jangan merasa tersinggung. Wong saya membacakan hadis kok, hadisnya ada. Dan saya tidak melarang orang yang mau melakukan begitu.
Hanya karena kita beragama itu mesti berdasar, ya, dasar agama Islam itu yang diwariskan oleh Rasulullah itu Al-Quran dan Sunnah. Ternyata hadis-hadis yang dipakai dasar itu dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang tidak diyakini kebenarannya kalau itu dari Rasulullah. Hadis yang dipakai kan dari Rasulullah. Nah, perawinya, sanad yang untuk meriwayatkan sampai kita itu misalnya ya, dari Rasulullah pada si A, pada si B sampai kepada perawi terakhir misalnya ya, Nasai, Ahmad, Abu Daud dan sebagainya. Kalau ada yang di tengah jalan untuk menyampaikan sanad namanya, itu ada yang pelupa, tidak kuat ingatannya, atau pernah diketahui itu bohong, hadisnya tidak laku, tidak dipakai. Jangan-jangan Rasulullah tidak menyampaikan begitu, tapi disampaikan begitu ya. Malah ada sengaja memalsu hadis, bukan dari Rasulullah dikatakan Rasulullah. Maka kalau kita mempelajari atau membaca Al-Quran, yang pertama kali harus yakin Quran itu benar dari awalnya, di tengahnya sampai akhirnya. Quran itu la raiba fih, tidak perlu diragukan. Tetapi selain Al-Quran, walaupun itu dikatakan hadis, pertama kita harus ragu dulu ya. Nah, setelah ternyata dicek kebenarannya itu sahih, baru kita meyakini, keraguan kita hilangkan ya. Itu suatu hadis yang brosur yang lalu, sholat tasbih itu dalam hadis itu diterangkan kalau bisa dilakukan setiap Jumat sekali, kalau bisa tiap hari. Kalau tidak bisa tiap hari, paling tidak seminggu sekali hari Jumat itu. Kalau itu tidak bisa, sebulan sekali. Sebulan tidak sekali pun tidak bisa, setahun sekali. Kalau setahun sekali pun tidak bisa, paling tidak seumur hidup sekali. Siapa melakukan sholat duha, sholat tasbih itu, dosa-dosanya semua diampuni. Yang besar, yang kecil, yang dulu, yang akan datang, yang disengaja atau yang tidak disengaja. Kalau sudah sholat tasbih itu semua dosanya diampuni, maka mesti masuk surga. Dosanya diampuni semua kok ya. Nah, kalau dilihat itu kan menggembirakan sekali. Tapi sepintas lalu bisa dikatakan meragukan ini ya, bertentangan dengan Quran. Nah, Allah itu mengatakan dosa yang diampuni itu orang melakukan perbuatan dosa karena tidak tahu, setelah tahu itu perbuatan dosa segera bertobat. Nah, hadis ini mengatakan baik sengaja atau tidak sengaja, besar atau kecil, itu kan sudah bertentangan. Nah, setelah diteliti tenan, ternyata hadisnya masih diragukan kebenarannya. Nah, itulah sehingga dari situ kita memahami. Bukan berarti kalau kita menerangkan hadis-hadis ini ya, kedudukan hadis atau kualitas hadis ini dhaif, sahih, lemah dan sebagainya, bukan berarti melarang orang yang melakukan. Sini selalu saya tekankan, walaupun sudah diterangkan hadisnya dhaif, kalau tetap saudara mau melakukan, silahkan melakukan. Hanya kalau ditanyakan dasarnya ada hadisnya, tapi hadisnya lemah. Kalau kamu mengatakan dhaif lah hadis, silakan. Timbang orang nganggo hadis, dhaif lah hadis. Nanti ada lagi kalau Rasulullah hadisnya palsu rak hadis gitu. Kamu bawa uang gue jajan rapayu gelo, duit itu palsu rak duit. Apakah memaksakan walaupun palsu ini uang harus diterima apa begitu? Itu aja nggak mau menerima uang palsu, apalagi ini ya, agama. Ya, yang dijamin oleh Rasulullah kalau mewarisi hadis yang diwariskan Rasulullah dan Quran yang diwariskan kepada kita semua, lantadillu, tidak akan sesat. Maka kalau hadis-hadis dhaif tidak akan sesat. Hadis dhaif itu bukan hadis, dikhawatirkan bukan hadis dari Rasulullah, dikatakan dari Rasulullah. Nah, itulah
pentingnya kita mempelajari agama ini. Agama ini dulu ya pernah kita mengadani orang sholat, mengadani mayit. Nah, sekarang kalau di Solo ini yang kita ketahui dari di daerah maju lagi ini, orang mau berangkat haji diadani. Ada pemberangkatan haji toh? Nah, pemberangkatan haji, begitu haji merangkat ke Donaudan sana, tadi kumpulnya di mana? Diadani. Nah, ini bukan yang hadis dhaif saya rasa nggak ada itu. Ya, nggak ada hadis dhaif zaman Rasulullah yang mau ngangkat haji diadani itu. Pemenang lumpuk sih terus nggak ada itu. Anda ditolak, elek apa tak adzan? Adzannya apa? Elek apa? Elek apa coba? Tidak nurut tuntunan. Elek itu tidak diterapkan pada tempat yang semestinya. Adzan itu disyariatkan hanya untuk memanggil orang untuk melaksanakan sholat jamaah. Itu saja sholat jamaah, sholat wajib. Sholat sunnah itu tidak pakai adzan. Lah kok iki wong mati malah diadzani. Bayi lahir diadzani. Ya. Adzan ini pancen apik ini tidak menempatkan pada tempatnya kan jadinya tidak baik. Namun demikian di majelis ilmu terangkan apa adanya. Perkara kamu sudah diterangkan nih hadisnya dhaif, hadisnya palsu, masih nekat ngamalkan, lana amaluna walakum amal. Ya sudah laksanakan. Nanti kalau benar pahalanya dari Allah untuk kamu, kalau salah rasakno akibatnya kan gitu. Apalagi dari brosur nomor 8 tentang akikah yang dikerjakan pada selain hari ke-7. Akikah yang dilakukan di masa tua di kampung-kampung kami masih banyak ditemui. Ada juga si anak yang mengakikoi ibu bapaknya yang diakikah ini sudah lanjut usia. Kemudian akikah buat dirinya sendiri. Orang ini kerja, kemudian membeli kambing lalu mengakikoi dirinya sendiri. Yang saya tanyakan bagaimana sikap saya karena orang-orang tersebut diberitahu tetapi malah marah-marah, Ustaz. Ya mulane kuwi. Karena sudah tara beragama itu sudah terlalu jauh menyimpang dari kitab sucinya, hatinya menjadi keras. Ya. Maka kita sebetulnya oleh Allah dilarang beragama seperti orang ahli kitab. Ya biar ingat kembali dibaca surat Tobat ayat 31 itu. Biar kita ingat. Orang ahli kitab itu orang yang diberi kitab suci. Yahudi dan kitab sucinya Taurat, kitab sucinya Injil, itu sebenarnya kitab dari Allah. Ya. Ajaran tauhidnya sama dengan Al-Qur'an. Tapi mereka dikatakan oleh Allah, orang ahli kitab itu cara beragama sudah tidak kembali kepada kitab sucinya. Tapi cara beragama mengikuti apa yang dikatakan oleh ulama-ulamanya, oleh rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya. Maka apa yang dikatakan ulama atau oleh rahib-rahib mereka, kalau bertentangan dengan kitab sucinya yang ditolak. Ya dibaca. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim yakni Yahudi dan rahib-rahibnya yakni Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Nah, ini perhatikan. Orang Yahudi menjadikan ulama-ulamanya, kalau orang Nasrani menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan. Selain Allah ada Tuhan ulama dan Tuhan rahib itu tadi. Terus
dan juga Al-Masih putra Maryam. Ya, juga menjadikan Isa Al-Masih putra Maryam itu sebagai Tuhan. Terus? Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Ada anatnya di situ. Menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Mereka mematuhi ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta. Biarpun orang-orang alim dan para rahib itu menyuruh maksiat atau mengharamkan yang halal. Ya, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Jadi mereka mengikuti ulama-ulamanya, rahib-rahibnya secara membabi buta. Membabi buta itu maksudnya tanpa tanya apa ada dasarnya, pokoknya kalau ini dari ulama, dari rahib, wah sudah mesti benar. Jadi cara beragama itu tidak kembali kepada kitab sucinya, tapi manut apa yang dikatakan ulamanya. Itu cara mereka beragama. Maka orang Islam dilarang oleh Allah, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Kamu jangan berkeadaan seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum Al-Quran. Kok kita tidak boleh mengikuti mereka? Mereka berbuat apa? Fatala alaihimul amadu, terlalu lama, dengan waktu yang sangat panjang mereka itu berpisah dengan kitab sucinya. Bicara beragama sudah tidak kembali kitab sucinya, sudah masa yang panjang mengikuti ulamanya dan rahib-rahibnya. Maka setelah ditunjukkan kitab sucinya bertentangan dengan ajaran ulamanya, hatinya menjadi keras, tidak mau mengikuti kitab sucinya, tidak mau mengikuti apa itu yang diterangkan oleh nabinya, tapi mengikuti ulamanya. Maka akhirnya mereka menjadi fasik. Jadi fasik. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani mengikuti ulama-ulama tanpa dasar kitab sucinya, hatinya menjadi keras, akhirnya menjadi fasik. Orang Islam pun ya akan begitu. Kalau cara beragama kita tidak kembali kepada apa yang diwariskan oleh Nabi, yaitu Al-Quran dan Sunnah, mengikuti ulama saja apa yang dikatakan ulamanya, diturut, sudah tanpa ya dengan istilah kata dengan membabi buta, tidak peduli ini halal apa haram, baik apa buruk, asal yang mengatakan ulamanya, yang mengatakan ustadznya dipakai. Nah, nanti kalau diterangkan ya kitab sucinya yang benar, terangkan hadis-hadis Rasul yang jelas, yang sahih, bertentangan dengan apa yang sudah didapati dari para ulama-ulamanya, ditolak ini. Nggak umum nih kayak ngono iki, nggak umum, entah. Nah, jadi agama itu akhirnya mengikuti apa yang berlaku umumnya di masyarakat itu. Sedang Allah sudah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu beragama kok mengikuti umumnya orang di muka bumi ini, kamu tersesat dari jalan Allah. Ya. Maka mereka ahli kitab sampai sekarang ini tidak mengakui kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah atau Rasul Allah. Ya. Padahal di kitab suci mereka sudah disebutkan kan datang Nabi yang terakhir, namanya tercantum di kitab suci mereka, dan sifat-sifatnya pun dijelaskan di kitab suci mereka. Tapi ulama-ulamanya tidak mengajarkan kenabian akan datang Nabi terakhir, maksudnya Nabi Muhammad itu, malah itu dihilangkan. Nah, sampai sekarang tidak mau mengakui. Ditunjukkan kebenarannya, hatinya keras menolak, makanya fasik. Menyembah Nabi Isa sebagai Tuhan, padahal di situ diterangkan wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidan. Kamu tidak disuruh, tidak diperintahkan untuk menghambakan diri kecuali kepada Allah yang esa.
Karena apa? La ilaha illahu, tidak ada ilah yang harus disembah selain Allah, itu tidak ada. Tapi mengapa kamu mempertuhankan Nabi Isa? Nah, itu kan? Karena diajari oleh ulama-ulamanya, ya, oleh rahib-rahibnya, suruh mengikuti itu aja. Nah, maka kalau orang Yahudi Nasrani itu orang ahli kitab, ngajinya kepada ulama, akhirnya hati keras mengingkari kitab sucinya, orang Islam pun akan sama. Kalau ngajinya hanya kepada ulama, pada ustadz, tanpa ditunjukkan dasar kebenaran yang diwariskan oleh Rasulullah, ya itu jadi pegangan. Kalau ditunjukkan Qur'annya, sunnahnya bertentangan, ditolak, malah marah-marah seperti yang ditanyakan tadi. Ya. Jadi adat kebiasaan di desa yang saudara tanya tadi, sana orang mengakekoi dirinya sudah tua, malah ada cucu mengakekoi mbahnya, ada enggak? Kalau mbahnya mati itu dibelah ke wedhus untuk akekoi simbah. Masa cucu kok mengakekoi mbah? Yang pantas itu simbah akekoi cucunya, karena simbah itu kalau punya cucu, ya, cucunya lahir itu menangi, hari ketujuhnya bisa dihitung. Kalau menurut hadis yang sahih itu, akikah itu dilaksanakan pada hari ketujuh dari kelahiran. Baik tahu, oh ini anak cucuku lahir, aku duwe wedhus tak kene ben akikahi cucuku, itu boleh hari ketujuhnya. Dan nek cucu mau akikahi mbahe, ya, cucunya itu ketemu mbahye sudah umur 75 tahun. Kebetulan cucunya sugih duwe wedhus, tak nggo akikahi mbahe. Nah, kan ndak masuk akal. Tapi karena di daerahmu sudah umum begitu, dielekke malah nesu. Dah. Padahal ditunjukkan hadis yang sahih itu kalau mau akikah hari ketujuh dari kelahiran bayi. Ah, kuwi cara ngendi ora umum ning kene gitu. Nah, akhirnya kalau tidak umum, walaupun itu yang benar ditolak. Itu Quran atau hadis, karena tidak umum di situ ya ditolak. Nah itulah, maka pentingnya kita ngaji. Saudara-saudara dia kata tidak mau ngaji seperti ini, ya sik padha wae. Apalagi yang tukang dungani kuwi. Anda tahu yang tukang dungani ada enggak? Nah, eneng delok kopiah iki ketok. Ada dhisik gaene dungani. Wah, bareng ngaji nang MTI kok cacah saiki do dijak ra gelem. Lah kusone ndongani sing ngamini sapa iki? Nah, kuwi urung nek kowe mati. Nek kowe mati generasi penerus ora enek, bubar ndak wis. Nah, itu maka itu. Karena menyalahi umumnya itulah menjadikan tidak suka. Maka kalau kita nerangkan Quran, nerangkan hadis itu bukan ngelek-elek orang. Ya. Memang mengenai orang, dah saya katakan berulang kali. Quran diturunkan oleh Allah itu untuk manusia. Kalau kamu sebagai manusia, Quran diterangkan kok masih terkena, oh berarti kamu manusia betul. Nah, Quran diterangkan wis ora kena wae, oh bukan manusia mungkin kamu. Nah, maka manusia ada dua garis besar. Kalau manusia itu beriman, diterangkan ayat-ayat Al-Quran mengenai dirinya, zadathum iman, bertambah imannya. Bertambah imannya itu maksudnya kalau yang saya lakukan kemarin tuh sudah biasa saya lakukan tiap hari, ternyata setelah ngaji Quran, lah kok ini bertentangan dengan Al-Quran. Alhamdulillah, untung saya masih bisa menemui kebenarannya. Mulai hari ini saya tinggalkan. Harusnya gitu. Saya ikuti Quran yang benar itu. Dulu saya melakukan perbuatan-perbuatan belum berdasarkan apa yang diwariskan oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Sekarang kita mengkaji ketemu ini, tinggal itu kalau hatinya ada iman, hati yang bersih hati. Tapi yang manusia yang satu lagi, karena hatinya berpenyakit, kalau diterangkan Al-Quran mengenai dirinya, apalagi perbuatan jelek, terangkan Al-Quran mengena pada dirinya, seolah-olah dirinya menjadi sasaran terus.
Iki ngaji kok sing dielek-elek aku terus. Dek minggu gek ben ya aku neh. Saiki ya lagi wis mulai wis ngenengi aku neh. Ya. Nah, itu mesti ana sing lapor ki karo ustaze. Nah, kita. Nah, dengan banyaknya ngaji tidak zadathum imanan tapi zadathum rijsan ila rijsihim. Tambah kekafirannya. Dalam ayat 10 Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullah marad. Dalam hatinya ada penyakit. Maka diterang-terangkan Al-Qur'an bertambah sakitnya. Coba dibaca. At-Taubah ayat 125 itu. Zadatum ila rijzatum rijsan ila rijsihim. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 125. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surat itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Notnya dibaca. Penyakit dalam hatinya ada penyakit adalah penyakit batin seperti kekafiran, kemunafikan, keraguan-raguan dan sebagainya. Ya, ada penyakit hati, kekafiran, penentangan, kemunafikan. Ya, munafik itu kepura-puraan, suka bohong, suka pura-pura, keraguan itu juga penyakit hati. Kalau hatinya ada penyakit-penyakit itu diterangkan Quran tambah penyakitnya. Ayat 10 sekali dibaca Al-Baqarah itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Ya kata, hati mereka ada penyakit. Diterang-terangkan Al-Quran kok mengenai dirinya, tambah sakitnya, tambah benci dengan Quran yang diterangkan tadi, berarti tambah kekafirannya. Akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Maka Quran diturunkan oleh Allah itu sasarannya hati. Hati kan? Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa yang dikehendaki oleh Allah keselamatannya, ya, Allah memberi hidayah. Diberi hidayah oleh Allah, diterangkan Al-Quran itu yasrah sadrahu lil Islam. Dadanya menjadi lapang, longgar untuk menerima aturan Islam. Jadi menerima Al-Quran dan Sunnah itu dadanya lapang, senang, lega, ya, membersihkan kelakuan-kelakuan saya yang jelek selama ini, yang saya tidak merasa kalau itu perbuatan saya itu salah atau dosa. Dengan Al-Quran yang diterangkan tadi mengenai saya semua, maka saya bisa membersihkan diri saya. Hal-hal yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah yang selama ini saya kerjakan, malah saya tular-tular kepada orang lain, mulai diterangkan ini saya akan berhenti, saya hapus semua, tinggalkan ini. Itu namanya bertambah imannya. Tapi yang satu tadi karena hatinya berpenyakit tadi, ada penyakitnya, terangkan ayat Quran mengenai dirinya tambah sakit. Seolah-olah kok disasarkan pada saya saja itu. Itu penyakit kemunafikan, penyakit keraguan tadi. Setiap teriakan Quran disuarakan seolah ditujukan pada dirinya. Coba dibaca itu. Jadi setiap teriakan ini seolah-olah disasarkan pada dirinya. Padahal Quran itu memang untuk orang.
Kalau kita terkena oleh Al-Quran itu, alhamdulillah. Nanti kita masuk jenis manusia. Nah, sekarang tinggal bagaimana sikapmu. Al-Quran mengenai dirimu tadi, kamu menjadi orang yang beriman, menjadi baik, tambah imannya, tambah baik perbuatannya, atau malah kamu tambah menentang. Katakan Quran tambah penentangannya, tambah kekafirannya, sampai kamu mati dalam keadaan kafir. Ayat berapa? Munafikun ya. Ayo dibaca ayat 4. Surat Al-Munafikun surat ke-63 ayat 4. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim umul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu, dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Nah, dan notnya dibaca. Mereka diumpamakan seperti kayu bakar yang tersandar, maksudnya untuk menyatakan sifat mereka yang buruk, meskipun tubuh mereka bagus-bagus dan mereka pandai berbicara. Akan tetapi sebenarnya otak mereka adalah kosong, tidak dapat memahami kebenaran. Nah, itu orang munafik. Kalau berbicara sangat menarik, tubuhnya bagus-bagus, ucapannya menarik hati, memikat hati. Ya, maka dikatakan dia seperti kayu yang tersandar aja. Walaupun tampaknya bagus, ya, dibuat patung apa, dibuat apa yang ganteng orangnya atau cantik, bagus-bagus ya. Tapi tidak bisa apa-apa ya, seperti kayu disandarkan saja. Kosong, otak mereka kosong. Tiap Quran diterangkan seolah-olah selalu mengenai dirinya. Mengenai dirinya. Maka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itulah. Itu orang munafik, penyakit hati. Sehingga Quran diterangkan, dia tidak tambah imannya tapi bertambah bencinya kepada Quran yang diterangkan tadi. Maka bertambah istilahnya Quran tadi, bertambah kekafirannya. Dia menolak Al-Quran sudah sifat kekafiran, diterangkan Al-Quran zadadhum rijsan, makin bertambah kejelekannya, kekafirannya. Nah itu. Maka manusia ada dua. Kalau diterangkan Al-Quran bisa menerima dengan dada yang longgar, itu tanda kita mendapat hidayah, dituntun oleh Allah ke jalan yang lurus, selamat dunia akhirat. Tapi kalau diterangkan Al-Quran kok dadanya sempit ya. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan. Dhayiqan, sempit ya. Harajan, sangat berat ya. Ka'annama yas'atu bisama. Tanda orang itu akan selamat, dapat hidayah apabila diterangkan ayat-ayat Al-Quran, terangkan tentang agama Islam, yasroh sodrohu lil Islam. Ya, dadanya, hatinya itu lapang, senang menerima Islam. Kita bicara Islam, ya Quran Sunnah tadi. Tanda orang itu akan sesat, diterangkan Islam itu dadanya menjadi sempit. Baru dengar saja dadanya panas gitu. Napasnya sesek, tersengal-sengal, seolah-olah digambarkan seperti orang mendaki ke langit. Oh, kalau diterangkan Al-Quran kok rasa dadamu menjadi panas, jadi sesak seperti mendaki ke langit. Oh, kamu akan disesatkan oleh Allah. Sesat itu, tanda orang akan sesat ya seperti itu. Coba dibaca ayat itu.
Wa may yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan kharrajan, ya, dhayiqan kharrajan ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 125. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, coba renungkan, dikoreksi, introspeksi diri. Bagaimana kalau kita mendengar ayat-ayat Al-Quran diterangkan atau hadis Nabi diterangkan, ya, kemudian bertentangan dengan kebiasaan yang dilakukan? Apakah kita longgar menerima Islam itu senang? Dikatakan doi keharajan apa? Yasrah sadrohu, dadanya lapang, senang menerima Islam. Atau kita malah yaj'al sadrahu dhayiqan, ya, dadanya menjadi sempit. Wah, kalau saya manut ini Quran atau hadis ini, bagaimana nanti saya di tengah masyarakat? Padahal saya orang sudah diagungkan, disuyuti, semua yang saya katakan diturut. Kalau saya terus meninggalkan kebiasaan ini, apa kata masyarakat ini? Sehingga untuk menerima itu, walaupun diterangkan itu dari Quran ini, ayatnya, hadis ini, berat menerima itu. Nah, biasa seperti yang saudara tanyakan tadi, biasa mengadakan akikah sudah tua-tua di akikah tadi. Ya. Nah kok barang yang cah disoku ngaji neng MTA itu kok jare sing bener itu akikah hanya hari ke-7. Nah, mana yang sudah saya lakukan? Bagaimana yang sudah saya ajarkan kepada murid-murid saya ini? Apa tidak malu saya harus mencabut? Berat tadinya. Nah, kalau kamu berat meninggalkan yang keliru kembali pada yang benar, kamu berat, tanda kamu akan sesat jalan. Tetapi kalau walaupun sudah dilakukan bertahun-tahun, malah sudah menyebarluaskan ajaran itu, ternyata diketemukan bahwa ini kurang tepat. Karena waktu saya menyebarkan pun tanpa dasar kebenaran. Setelah kita ketahui dasar, oh ternyata yang saya ajarkan, yang saya lakukan ini bertentangan dengan hadis yang sahih, bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ya saya menerima dengan longgar, hati saya menerima Islam ini yang benar, saya yang salah. Ya, mulai hari ini kita tinggalkan. Kalau saya pernah mengajarkan, umumkan bahwa yang saya sampaikan dahulu itu salah. Yang benar ini dasarnya hadisnya ini, ayatnya ini. Nah, itu namanya tambah imannya, menerima Islam dengan hati yang longgar. Tapi kalau makin benci, nah itu tanda kamu akan dapat sesat. Menerima Islam kok berat, menerima Islam kok dadanya sesak. Nah, padahal ngaku jadi orang Islam. Kalau ditanya mesti kitab suci apa? Quran. Nabi Musa apa? Muhammad. Lah diajak ikut Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kok berat? Nah, itu kan? Maka mari diukur pada diri kita sendiri. Kalau kita masih seperti itu, berat menerima ajaran Islam karena sudah terlanjur jauh berpisah dengan ajaran kebenaran tadi, ya akhirnya menjadi fasik seperti orang Yahudi dan Nasrani itu. Karena sudah lama berpisah dengan kitab sucinya, cara beragamanya hanya mengikuti ulama-ulama dan rahib-rahibnya, ternyata ajaran ulamanya dan ajaran rahibnya bertentangan dengan kitab sucinya. Kitab sucinya yang ditolak.
Nah, kalau sudah menolak kitab sucinya, maka hatinya menjadi keras, membatu, akhirnya menjadi fasik. Walaupun dulunya orang yang beriman, karena menentang ajaran kitab sucinya, mengikuti ulama-ulamanya, dan menjadi fasik jadinya. Nah, itu kan orang ahli kitab. Maka kita dilarang oleh Allah, wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl. Kamu jangan beragama seperti cara beragama orang-orang ahli kitab, yaitu yang telah diberi kitab sebelum Al-Qur'an. Karena mereka jauh berpisah dengan kitab sucinya, akhirnya menjadi fasik. Kamu orang Islam, kalau lama berpisah dengan kitab sucinya, cara beragama tidak kembali kepada kitab sucinya, itu dilakukan lama, yang waktu sudah bertahun-tahun mendarah daging, akhirnya yang menjadi fasik juga. Itu bukan ajaran agama, dirasakan seperti ajaran agama. Nah, mudah-mudahan dipahami. Apalagi? Pertanyaannya masih ada dari brosur? Masih, Ustaz. Saat bayi, anak belum diakikoi, tetapi saat SD mau dihitankan akan menyembelih kambing. Itu boleh apa tidak dengan niat tidak berakikoh tetapi hanya untuk lauk pauk, Ustaz? Menyembelih kambing itu tidak usah kaitan dengan khitanan. Setiap hari kamu menyembelih kambing boleh. Untuk lauk pauk toh? Ya. Apalagi biar lauk pauknya lebih marem lagi, tiap hari beleh sapi boleh. Ini sapi ini dewe loh ya. Nah, boleh. Ya, tidak ada salahnya. Tiap hari beleh wedhus untuk lauk pauk. Ya, tanpa kaitan apa-apa, tidak diakikohkan karena anaknya sudah saat khitan juga diakikohi. Akikoh tahu. Akikoh itu saya tahu, telah ngaji ini ya, hari ke-7 dari kelahiran bayi. Sekarang anak saya sudah sekolah SD kelas 6 mau dihitankan. Ini terselip di hatinya, ini dulu tak akikohi. Ya tak beleh ne wedhus wae. Sisan tak hitankan, beleh ke wedhus untuk lauk pauk. Nah, itu sebenarnya kan ada terselip sedikit. Kenapa kalau kamu beli wedhus tidak mbok kaitkan dengan dulu belum diakikoi? Nah, walaupun dohirnya itu nyembelih kambing untuk lauk pauk, tapi kalau hatimu terbesit karena dahulu belum diakikoi, sisan-sisan dikhitanke kalau diakikoi, walaupun tidak diucapkan, Allah tahu. Allah itu mengetahui yang lahir maupun yang batin, sirran wa alaniyah, yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan, Allah itu tahu. Ya, nah. Kamu memang mau menyembelih kambing, ya. Kok tidak dikaitnya dengan hakikoh, dengan apa? Hitan apa? Ada aturan hitan belah ke wedhus lauk pauk. Terus nanti ngundangi tetangga-tetangga, ya, walimah khitan. Nah, walimah khitan itu nggak ada. Walimah khitan itu nggak ada. Apalagi? Brosur halaman 5. An Samurata bin Jundabin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin rahinatun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaku wa yusama. Rawahu Abu Dawud. Dari Samurah bin Jundab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap anak tergadai atau tergantung dengan akikohnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7. Di hari itu ia dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari hadis tersebut, apa yang dimaksud dengan tergadai? Jika pada hari ke-7 belum bisa menyembelih akikoh, apa ini berarti belum bisa ditebus? Jika belum bisa ditebus, apa ini berarti anak ini belum menjadi anak kita karena dia masih tergadaikan, Ustaz. Kok gadaikannya ndi?
Kamu gadekan kemana? Terus kalau kamu nebusnya kepada siapa? Ya, nebusnya yang sing bau reksa bumi kuwi to. Jadi maksud hadis itu bukan seperti kita gadekke barang bola pecah lalu ditebus, nek ora tebus berarti ndeke sing gade, tidak begitu. Maksudnya di situ itu apa? Kalau kamu mempunyai anak, sebetulnya kamu ada kemampuan untuk mengadakan akikoh, kok tidak diakikohi, belum sempurna. Ya, amaliyah yang mesti menyambut kelahiran bayi tadi belum sempurna. Menyambut kelahiran bayi. Lah umumnya di kita menyambut kelahiran bayi itu tidak akikoh. Umumnya apa? Sepasaran bayi kan tidak? Seorang gagas. Nah, gue yang pasaran duit dia yang gue selapanan. Ada acara selapanan enggak? Nah, makanya itu akikoh itu diterangkan itu ibadah termasuk nusuk, sunnah dilakukannya. Kalau bisa melakukannya kok tidak melakukannya, sampai Nabi mengatakan tergade adanya itu. Itu maksudnya tekanannya supaya kalau memang kamu punya anak, mau adakan acara kelahiran anak dan kamu mampu, maka pada hari ke-7 disembelihkan kambing, diberi nama, dicukur rambutnya. Gitu. Jangan mengadakan acara menyambut kelahiran bayi selain seperti itu. Misalnya hari ke-5 pasaran bayi atau hari keberapa, karena belum hari ke-7 belum dapat uang untuk beli kambing, dapatnya hari ke-8, yes, hari ke-8. Tidak, karena ibadah itu mesti ada waktu-waktu yang ditentukan. Akikah itu termasuk ibadah sunnah, ya, mau dilakukan pada hari ke-7 dari hari kelahiran. Kalau hari ke-7 belum bisa, ya sudah, tidak usah dilakukan. Itu ibadah sunnah. Maka Nabi mengatakan sampai tergade. Karena tergade dengan akikahnya itu maksudnya yang memiliki, yang mempunyai supaya itu jangan ditinggalkan. Walaupun meninggalkan ya tidak dosa. Tapi sampai mengatakan tergade. Nah, itu bukan berarti tergade terus nerung ditebus terus dudu anake dhewe. Lah anake sapa ku? Yang melahirkan istrimu, ya, hamil juga dengan kamu, tapi belum diakikoi, tergade terus dianggap dudu anake dhewe. Lah anake sapa? Maksudnya acara menyambut kelahiran bayi itu belum kamu lakukan gitu. Maka itu anjuran bagi orang yang mempunyai anak, lahir anak, kalau ada rezeki supaya sempurna adakanlah akikah. Itu nusuk itu, ibadah itu. Dalam rangka syukur kita kepada Allah, ya dikaruniai anak, kita ada rezeki juga cukup, ya, dalam rangka syukur pada Allah diadakan ibadah akikah tadi. Dagingnya dibagi-bagikan, bukan akikah itu dimakan sendiri. Apalagi kalau ada saudara melaksanakan akikah pada hari ke-7 dengan acara hadruhan dan menerima sumbangan seperti acara sepasaran, apakah ibu-ibu boleh membantu atau rewang, Ustaz? Saya tidak mengatakan boleh atau tidak. Nanti dikira saya ya melarang orang begitu. Wong orang ngono wis diarani. Ya. Jadi di Purworejo sana katanya orang MTA itu nyegat orang pulang dari tahlilan membawa berkat, katanya dicegat di jalan, berkatnya direbut di gua. Ya, pinter kan gawe sandiwara, ya, cerita gitu pinter. Ada lagi yang dicegat, diantemi. Semua itu bohong, tidak terjadi. Tapi bisa tersebar kemana-mana. Maka al-fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih berbahaya daripada pembunuhan.
Nah, jadi orang Islam sekarang ini pun kebanyakan ya budaya tabayun itu hilang. Karena ya tidak paham tadi. Tidak paham dari kitab sucinya. Padahal tabayun itu perintah Al-Qur'an. Coba dibaca ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qaulan bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini dalam surat Al-Hujurat, coba dibaca ayat 6. Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Hal ini sudah tidak menjadi kebiasaan orang yang beriman. Apa karena tidak mengerti ayat ini, ya? Atau memang sudah tidak ada orang yang beriman? Karena yang diperintah tabayun ini orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, kalau datang kepadamu orang fasik membawa berita, telitilah dulu kebenaran berita itu. Jangan sampai tanpa meneliti kebenarannya langsung kamu telan saja, percaya berita, kamu mengambil suatu sikap, suatu keputusan. Nah, yang tanpa dasar kebenaran, hanya katanya tadi, akhirnya kamu nanti akan menyesal, dapat hukuman yang berat, ya. Nah itu kan kalau yang berita itu orang fasik, yang memberitakan itu ustadz kok. Nah, untuk mengetahui itu fasik atau tidak, diteliti kebenarannya. Kalau ternyata berita itu bohong, tidak benar, oh ustadz yang berberita itu ustadz fasik. Masa muridnya banyak? Lah ya muridnya banyak, fasik tapi muridnya banyak. Ya tak? Nah, terus kamu ikut-ikut menyebar berita. Paling siapa banyak menceritakan atau mengabarkan berita bohong itu akan paling banyak menanggung dosanya. Baca surat An-Nur itu ya, surat An-Nur dari ayat 11. Berita bohong tadi bukan dari orang lain, tapi dari orang Islam sendiri. Tapi orang Islam yang fasik tadi. Kalau orang Islam sudah fasik berarti batal Islamnya, sudah tidak jadi orang Islam lagi, rusak. Surat An-Nur surat ke-24 mulai dari ayat 11. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Ya, siapa paling banyak menyebarkan berita kebohongan itu, paling besar dia memikul dosanya. Yang menyebarkan berita bohong tadi itu dari kalanganmu sendiri.
Bukan dari orang lain, dari kalanganmu sendiri. Yang suka menyebarkan fitnah, berita bohong, itu juga dari kalangan, maksudnya dari orang Islam itu sendiri. Itu ada peristiwa, coba dibaca keterangannya di situ. Berita bohong ini mengenai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu an ummul mukminin setelah perang dengan Bani Mustalik pada bulan Syaban 5 Hijriah. Peperangan itu diikuti kaum munafik dan turut pula Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan undian yang diadakan di antara istri-istri beliau. Dalam perjalanan kembali dari peperangan, mereka berhenti pada suatu tempat. Aisyah radhiyallahu anha keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan, kemudian kembali. Tiba-tiba dia merasa kalungnya hilang. Lalu dia pergi lagi mencarinya. Sementara itu, rombongan berangkat dengan persangkaan bahwa Aisyah radhiyallahu anha masih ada dalam sekedup. Setelah Aisyah radhiyallahu anha mengetahui sekedupnya sudah berangkat, dia duduk di tempatnya dan mengharapkan sekedup itu akan kembali menjemputnya. Kebetulan lewat di tempat itu seorang sahabat Nabi, Sofwan ibnu Mu'attal. Ditemukannya seseorang sedang tidur sendirian dan dia terkejut seraya mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri Rasul Aisyah radhiyallahu anha terbangun. Lalu dia dipersilahkan oleh Sofwan mengendarai ontanya. Sofwan berjalan menuntun onta sampai mereka tiba di Madinah. Orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut pendapat masing-masing. Mulailah timbul desas-desus. Kemudian kaum munafik membesar-besarkannya, maka fitnah atas Aisyah radhiyallahu anha itu pun bertambah luas, sehingga menimbulkan keguncangan di kalangan kaum muslimin. Paham enggak ini? Keterangan ini sudah paham? Sudah belum? Yang wes ya tak terangke. Sudah paham ya sudah, baca itu aja. Ya. Jadi Rasulullah itu istrinya tidak satu, tapi setiap kemana saja tidak semua istrinya dibawa, tidak. Diadakan undian. Padahal ini mau perang ini. Nah perang kok tidak istrinya ditinggal di rumah saja. Itu Nabi. Jadi istri Nabi itu pun diusahakan ikut berjuang. Ya, berjuang dalam peperangan loh, ikut dalam peperangan. Maka saudara-saudara punya istri aja mau disimpen yang rumah wae. Yang rumah untuk ikut cawe-cawe dalam perjuangan ini. Dakwah ini tidak boleh wis wong wedok ning omah. Masa isa-isa umbah-umbah lumah-lumah. Itu model apa cara gitu itu? Ya dah. Emang biasa malah wis isa-isa umbah-umbah lumah-lumah nyambut gawe ning sawah malah gitu saja. Nah, tak gitu. Istri Nabi aja itu perang kalau dibolehkan semua ikut, tapi tidak mungkin perang kok kabeh melu. Maka diundi di antaranya. Akhirnya yang dapat undian Aisyah ikut perang. Kendaraannya saat itu bukan bis, bukan jeep, bukan tank baja, seperti itu. Kendaraannya unta. Ya, lah karena ini wanita, istri Nabi, untanya dipasangi sekedup. Sekedup itu apa? Apa sekedup itu? Sekedupnya kalau sekedap itu, jadi sekedup itu semacam ya tenda kecil lah, dia dipasang umah-umahan kecil itu dipasang di atas punggung unta, sehingga kalau di situ masuk duduk di situ dari keluar tidak kelihatan ini siapa, nggak kelihatan, tidak kelihatan orangnya. Itu istri Nabi. Nah, suatu saat ketika di tempat peristirahatan, yang perjalanan jauh kan, istirahat. Rombongan berhenti semua. Nah, Aisyah saat itu sedang membuang hajat. Udah. Setelah itu selesai, udah mau ke sekedupnya lagi, ternyata
ada terasa kalung yang dipakainya hilang. Akhirnya Aisyah mencari dulu. Lah rombongan sudah berangkat, dikira Aisyah sudah ada di atas unta dengan sekedupnya tadi, tidak kelihatan ya. Ternyata belum. Aisyah kembali dari tempat mencari kalung yang hilang tadi, rombongan dan sekedup yang dibawa oleh untanya sudah berangkat. Nah, dalam satu riwayat itu, karena Aisyah itu orangnya kecil, ya, sehingga unta yang membawa itu pun tidak ada muatan atau tidak kelihatan itu. Orang ketok kabotan itu enggak. Sudah berangkat. Nah, biasa ketika zaman begitu peperangan seperti zaman Rasulullah itu pasti ada istilahnya apa? Mengontrol itu untuk sambang jalan, barangkali ada pasukan yang tertinggal, pasukan yang sakit, pasukan lain itu membawa untuk sapu bersih kalau ada yang ketinggalan. Jadi ternyata ditemukan ada seorang yang tidur di situ sendirian, setelah didekati ternyata istri Rasulullah. Maka unta yang ditumpai, yang dinaiki Sofwan tadi, Sofwan mengatakan, Sofwan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, istri Rasulullah, kenapa ketinggalan ini? Udah, tidak banyak bicara, langsung ya Ummahatul Mukminin suruh naik untanya. Nah, Sofwan menuntun, tidak goncengan itu tidak. Ya. Ya tak goncengnya gini, enggak. Menuntun ya, karena istri Rasulullah perempuan kan, ya sudah. Nah, di situ Sofwan yang menuntun unta. Nah, akhirnya Sofwan dan Aisyah tadi datangnya terlambat, paling akhir dibanding rombongan yang lain. Nah, rombongan yang lain dah datang, kok ini baru datang. Nah, terus timbul desah-desus. Nek cara saya iki mampir ngendi ya kuwi mau. Ya. Apa neng Novotel, apa neng ya, nah, gitulah. Nah, hal itu dibesarkan oleh munafik, berita dikembangkan. Nah, makin serem. Akhirnya seluruh sahabat-sahabat tadi mendengar berita bahwa Aisyah istri Nabi berbuat serong dengan sahabatnya namanya Sofwan. Padahal peristiwa seperti itu. Lah yang mendengar berita itu tidak tabayun, langsung percaya. Ya. Tidak hanya percaya untuk diri sendiri, kembangkan juga, ceritakan pada yang lain. Maka akhirnya terjadi berita dari mulut ke mulut, kamu ceritakan dengan mulutmu. Maka Allah katakan, turunkan ayat ini dengan mengatakan, siapa paling banyak menyebarkan berita itu paling besar dosanya. Ya, maka pembawa berita itu orang fasik. Maka pada ayat tadi, saat Al-Hujurat tadi, uji kebenarannya. Jangan sampai kamu tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya, terus kamu ikut menceritakan, mengambil sikap, mengambil keputusan yang ternyata keputusan itu salah. Orang-orang baik kamu katakan jelek, orang jujur kamu katakan bohong, orang lurus kamu katakan curang, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itulah, jangan sampai terjadi seperti itu. Maka kalau ada orang fasik membawa berita, diuji dulu kebenarannya, diteliti benar apa tidak. Nah ini, nah sekarang budaya tabayun itu hilang karena tidak mengerti ayat ini, suruh tabayun itu. Apa karena memang sudah orang-orang itu tidak ada yang beriman? Karena yang diperintahkan tabayun itu orang yang beriman. Ya, nah ini orang beriman mendengar berita jelek tentang saudaranya sesama mukmin, kok tidak nguji kebenaran berita itu, langsung ikut menyebarkan itu. Karena kan berita jarang membawa ke berita baik itu. Yang jelek itu dikembang-kembangkan. Seolah-olah dia tahu sendiri. Padahal kalau menceritakan gayanya itu sangat menarik, pintar cerita, seolah-olah dia tahu sendiri. Dan kalau ditanya, yang mengatakan teman saya itu, katanya kan. Nanti kalau teman saya si Fulan didatangi, apa betul kamu
mengetahui begini. Oh enggak, saya juga cerita teman saya kok. Maka itu hanya dari katanya. Maka ayat tadi, kamu menerangkan dari mendengar berita dari mulut ke mulut, kamu sampaikan dengan mulutmu. Baca ayatnya itu tuh, surat Nur kelanjutan yang menerangkan itu. Ayat 15. Ittalaqawnahu bi alsinatukum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun. Ya kan? Mulutmu menceritakan, padahal kamu tidak tahu sedikit pun. Lah kamu tahu dari mana? Dari mulut temannya. Mulut temanmu itu pun mengatakan ya tidak tahu, hanya dari mulut orang lain lagi. Maka dari mulut ke mulut sampai kepada mulutmu, mulutmu pun menyebarkan juga pada orang lain. Terus? Dan kamu menganggapnya remeh, padahal pandangan Allah itu soal besar. Wa tahsabunahu hayyinan. Kamu mengira menceritakan sesuatu dari mulut orang ke mulut, mulutmu juga ikut menceritakan, padahal itu berita bohong, tidak terjadi. Kamu menganggap itu suatu hal yang ringan saja. Alah mau ngene kok ya, seolah ringan. Mengeluarkan dari mulutnya menceritakan pada orang lain tuh seolah-olah tidak ada beban apa-apa. Dianggapnya itu sesuatu yang ringan. Padahal wahwa indallahi azim. Itu perkara besar di sisi Allah, itu perkara besar. Apalagi itu fitnah. Ya orang yang beriman kok melakukan begitu. Ya tidak biasa tabayun, akhirnya mebar di seluruh masyarakat. Seolah-olah seperti itu, padahal tidak. Seperti kita itu kan jadi beritakan di mana-mana. Mengatakan orang MTA itu aliran sesat. Sing krungu aliran sesat belum menyatakan diri, ora tabayun, ikut menyebarkan. Wah, hati-hati loh, ngaji MTA itu aliran sesat. Kalau datang ke sana kamu nanti dihipnotis, dicuci otakmu. Kalau ditanya kamu kok tahu begitu dari mana? Wah, itu yang cerita teman saya kok. Ya, teman saya tadi ditanya, yang beritahu siapa? Itu dosen saya kok. Kalau itu betul seperti kamu katakan, temanmu, dosenmu yang menjaga itu fasik semuanya. Lu ustadz juga mengatakan, itu ustadz fasik. Ya. Nah, mestinya kamu tabayun dulu. Apa betul cerita begini? Nah. Kalau itu betul suatu kejelekan, andai kata terjadi betul, kamu menceritakan dengan orang lain itu sudah tidak betul. Karena sesama muslim itu, ya, saudara seperti tubuhmu sendiri. Maka kalau kamu tahu saudaramu berbuat sesuatu yang tidak baik, namanya aib, ditutup. Nabi kita mengatakan, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa menutup aibnya saudaranya sesama muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Ya. Maka itu tidak betul. Walaupun itu beritanya kenyataan semacam itu, kamu tahu, kamu beritakan, itu tidak benar. Apa tujuanmu? Menyebarkan aib. Ya, menyebarkan aib itu dosa. Membicarakan aib, kamu makan bangkai saudaramu yang sudah mati. Ya, mestinya ditutup. Nah, model begini sudah hampir tidak ada dilakukan oleh umat Islam. Walaupun membaca Quran khatam berulang kali karena tidak paham tadi. Nah, kalau hanya karena tidak paham mungkin bisa diperbaiki. Kalau mau jangan ngaji, kita dalam surat Al-Hujurat ayat 6 berita itu kamu harus tabayun. Kalau mau. Ya. Yang susah itu sebetulnya tidak tahu, dikandani sudah merasa tahu, susah itu. Nah, maka itulah tabayun itu penting. Tabayun itu penting, sebar luaskan. Ya, itu aliran sesat, itu aliran Wahabi.
itu biayanya dakwahnya itu didanai oleh setan, ada lagi yang mengatakan didanai dari luar negeri, ada lagi yang mengatakan didanai dari Timur Tengah, wes macam-macam itu. Tapi alhamdulillah banyak orang yang hatinya bersih, mendengar berita itu tidak ikut menyebarluaskan, malah coba nih tak nyata nih gitu kan. Datang betul ke sini apa betul katanya begini. Wah ternyata tidak. Atau sekarang tidak usah datang ke sini, dulu mendengar berita yang negatif serba jelek, sekarang TV-nya sudah menggema di seluruh Nusantara, radionya menggema juga. Orang mendengarkan, loh kok begitu? Dengan berita yang sudah tersebar kok lain. Nah, lain. Jadi ini tadi berita MTA itu melarang mengadani bayi yang baru lahir, melarang. Padahal tidak pernah melarang, ditunjukkan malah selama ini kamu melaksanakan begitu mungkin belum tahu dasarnya, hanya ikut-ikutan. Tak tunjukkan dasar iki loh hadise. Biasanya kamu akikah tidak hari ke-7, ya kamu lakukan, yakin kamu belum tahu dasarnya. Ini tak tunjukkan dasarnya ada. Tapi semua dasar dipakai itu menurut ya hadis-hadis yang dipakai itu hadisnya dhaif. Ya. Jadi bukan kita melarang, nunjukkan dasarnya. Itu pun diserahkan. Walaupun dhaif kamu laksanakan silahkan. Bukan urusan kami menyampaikan. Ya. Masjid dakwah ini, MTA ini, lembaga dakwah, tugasnya hanya menyampaikan Islam apa adanya. Tidak mengislamkan orang. Sudah berulang kali saya katakan di mimbar ini, tidak mengislamkan orang. Jadi MTA itu tidak mengislamkan orang. Tidak bisa mengislamkan orang ini. Jangankan kita, wong Nabi aja nggak bisa mengislamkan orang. Ya tak? Kalau Nabi bisa mengislamkan orang, pamannya namanya Abi Thalib mesti jadi orang Islam. Itu mati dalam keadaan kafir, Nabi sampai mencucurkan air mata dengan meninggalnya. Ya, Abu Thalib itu karena Nabi kecewa meninggal kok tidak jadi orang Islam. Dia tidak bisa membalas kebaikan pamannya. Sebab di hadapan Allah nanti walaupun Nabi tidak bisa membantu apapun terhadap pamannya ini. Maka di antara itu dakwah nyebarkan Islam itu seperti ini, kamu pakai ya terserah, tidak dipakai terserah. Kamu pakai, kamu dapat hidayah untuk kamu sendiri. Kamu menentang, ya akan mendapatkan hukuman dari Allah, ya kamu sendiri yang merasakan. Maka tabayun itu rasanya sekarang udah hilang. Maka kita yang ngaji Quran ini jangan ikut-ikut orang yang tidak paham. Kalau dengar berita jelekan seseorang, kita tabayun dulu. Jangan terus ditelan, terus diterima. Akhirnya menimbulkan keretakan hubungan sesama muslim yang dikatakan oleh Rasulullah, al-muslimu akul muslim, itu retak hubungannya karena saling curiga tadi. Suka menyebarkan berita bohong tanpa tabayun. Nah itulah, kita harus sifat semacam itu harus kita rombak pada diri kita sendiri. Jangan suka mendengar berita negatif, berita jelek saudara kita sama muslim langsung kita telan. Terus ikut menyebarkan dengan berita itu walaupun tidak tahu sebenarnya. Itu dosanya besar. Nah, ya mudah-mudahan dipahami. Apalagi yang perlu ditanyakan dari brosurnya kalau masih ada. Di daerah kami, bila ada acara akikah dan ada acara pengajian, di dalam pengajian itu bila anak yang lahir laki-laki dibacakan surat Yusuf, dan bila yang lahir anak perempuan dibacakan surat Maryam. Yang demikian itu apakah ada tuntunannya, Ustaz? Teko sing nani ndake kuwi. Tanyalah kepada yang mengerjakan itu. Ya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan berbuat apalagi yang bentuk-bentuknya ibadah sebelum tahu ilmunya.
Ya, kalau banyak orang melakukan, kamu kepingin melakukan seperti itu, tanya dulu apa dasarnya, ada apa tidak. Kalau tidak ada dasarnya, jangan mengikuti. Tapi juga jangan menyalahkan. Prasangka baik, mungkin mereka-mereka yang melakukan begitu sudah tahu dasarnya. Sudah tahu dasarnya. Lah kita belum tahu. Kalau belum tahu maka jangan mengamalkan. Kalau kepingin mengamalkan seperti itu, tanya dulu yang mengamalkan itu ada dasarnya apa tidak. Nah, enggak, sehingga enggak menyalahkan ya tidak, mengikuti taklid buta ya tidak. Itu jadi jangan buatkan terus nyalahkan. Enggak. Kalau kamu menyalahkan harus tahu benarnya bagaimana. Nah, gitu kan? Maka karena tidak tahu ya sudah. Saya kalau akan melakukan tanya dulu. Kalau ada dasar dalilnya dari Rasulullah atau ketentuan dari Allah atau Rasulullah ya kita ikuti, kalau tidak ya tidak. Apalagi berikutnya tentang puasa Arafah, Ustaz. ya. Puasa Arafah dimulai tanggal 1 sampai menjelang Idul Adha itu apakah ada tuntunannya, Ustaz? Nah, di sini belum ada ini. Belum, Ustaz. Bahasa yang kemarin juga ada diterangkan. Jadi puasa Arafah itu berapa hari toh? Ini udah puasa enggak ini? Nah, puasa kan? Puasa Arafah itu disunahkan orang-orang yang tidak beribadah haji ketika para jamaah haji menjalankan wukuf di padang Arafah. Jadi ketika wukuf di padang Arafah itu yang tidak puasa disunahkan untuk puasa. Ya, yang tidak haji disunahkan untuk puasa ketika para jamaah haji wukuf di padang Arafah. Ya? Apa? Apanya? Yang tanya apa tidak puasa, ini Mbah dari mana ini? Mbah Slamet ini loh dari. Ya, yang tanya apa tidak puasa? Oh tidak, ya wes rapopo. Tapi hati-hati, yang jualan nggak ada loh ini. Dan sebelah barat itu biasanya banyak jual. Tadi udah ditili Pak Mansur, nggak ada orang jualan. Maka kalau tidak ada orang jualan, kalau tidak puasa nanti kalau mau cari makanan minum di sini susah, nggak ada orang jual. Puasa hari Arafah itu hanya sehari, yaitu pada waktu para jamaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah. Jadi bukan dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, bukan. Nah, karena para jamaah haji wukufnya juga hari ini tanggal 9 Dzulhijjah, ya, maka kita puasa hari ini. Nah, setelah selesai puasa, besok melaksanakan apa? Salat Idul Adha. Besok lah disunahkan pada hari raya Idul Adha besok pagi itu kita juga puasa. Ya, puasa bukannya nanti setelah sholat Id. Artinya puasanya setengah dino, orang endang setengah dino. Artinya disunahkan jangan makan, jangan minum dulu, pokoknya berpuasa sampai selesai sholat Id. Setelah selesai sholat Id boleh kamu makan, boleh minum. Kalau malah puasa malah dosa. Ya, kalau puasa sehari itu malah kamu puasa dosa, itu hari yang diharamkan berpuasa. Maka disunahkan tidak makan, tidak minum dulu sebelum sholat Id. Nah, tapi kalau mau sholat Id membawa minuman boleh enggak? Boleh, membawa botol aqua atau botol kafur apa, boleh. Begitu selesai lah nanti terus minum. Aja tak tutup nesisan sedina iki. Oh, enggak boleh, haram. Sampai 3 hari, hari tasyrik.
11, 12, 13 bulan itu diharamkan berpuasa, termasuk tanggal 10-nya. Jadi hari larangan puasa bulan Dzulhijjah itu tanggal 10, 11, 12, 13. 4 hari itu hari dilarang berpuasa. Apalagi Tetangga saya kemarin akikah, yang diakikahi sudah besar dan sudah bekerja. Tetangga saya menyuruh rewang dengan jawab tasyakuran, anaknya sudah mapan. Akhirnya teman saya datang untuk rewang dan makan daging karena tadinya dipikir tasyakuran. Pada akhirnya setelah dibagi-bagi ke tetangga, ada tulisan besar, tasyakuran juga akikahan anaknya. Pertanyaan, berdosakah yang rewang dan memakan daging yang tadinya tidak mengetahui, Ustaz? Nah, tidak mengetahui kok enggak tanya. Jadi gampang tuh orang ngerti tekon. Kok beli wedhus ya apa gitu. Tanya, wah kekoan, ya dia kekoi siapa? Itu anak saya yang lulus sarjana kemarin. Sekarang udah diterima jadi pegawai atau bekerja di mana. Dulu belum saya akikohi. Nah, itu tahu tak kamu? Lah kalau akikohan anaknya sudah gede itu boleh rewang apa tidak? Silakan kamu. Saya tidak akan mengatakan boleh atau tidak. Ya, yang saya katakan kalau betul-betul mau akikoh itu hari ke-7 dari kelahiran. Kalau membuat akikoh selain hari ke-7 dari kelahiran, itu berarti membuat cara ibadah sendiri. Karena akikoh itu ibadah. Nah, itu kan. Saya melarang untuk saudara datang, puasa apa saya? Tadi RTW orang kok. Ya, tadi RT itu jerotok wani ngelarang pengajian. Pengajian tidak boleh di RT sini. Banyak RT yang begitu. Nah, tadi RT itu gede ndase. Tadi penguasa melarang pengajian. Wani karo Gusti Allah. Gusti Allah memerintahkan Quran itu supaya lihat baru ayatihi waliyatadzakara ulul albab, supaya dikaji tiap-tiap ayatnya, orang yang punya akal pikiran sehat supaya dapat pelajaran. Nabi juga mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Baik-baik kamu itu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya tak? Dan RT melarang, berarti wani yang Allah, wani Rasul tak? Baru dadi adat, belum dadi presiden, baru dadi RT. Nah, apalagi berkaitan dengan kurban, hukum tentang membeli kepala atau kaki hewan kurban. Di tempat saya, kepala atau kaki dilelang dan uangnya dimasukkan ke panti asuhan. Pertanyaan, berdosakah orang yang membeli kepala atau kaki hewan kurban tersebut, Ustaz? Nah, mungkin dia tidak tahu. Nek wong adol ya tuku aja tuh. Ada orang jual dibeli. Yang jelas itu kalau itu panitia kurban semacam itu panitia yang tidak mengetahui tata cara kurban. Kalau mengetahui, daging kurban itu tidak boleh dijual. Ya, tidak boleh dijual. Nah, kalau dia menjual dosa. Lah yang tuku. Nah, kalau dia tahu, dia orang Islam tahu, ini daging sembelihan kurban kok dijual, yang beli mesti tidak mau kalau tahu. Nah, kemudian yang membeli itu bukan orang Islam, ya, bukan orang Islam dan tidak tahu, dia senengnya kepala kambing itu untuk dikeropok, didadikan tengkleng apa-apa itulah. Bagi yang membeli tidak tahu ya tidak apa-apa, membeli. Tapi kalau dia orang Islam yang mengerti, mestinya malah menegur. Loh, kamu ya kurban kok malah kamu jual, ini tidak boleh ini jual. Ya tidak boleh. Maka kalau mau melaksanakan, apalagi bentuknya ibadah, kurban itu ibadah saya katakan. Itu belajar dulu, pelajari gimana tata cara kurban itu. Kalau dilarang dijual belikan ya jangan dijual. Apalagi
Ada ustadz di daerah saya menyampaikan mengenai korban. Orang yang berkorban disuruh mendekat terus mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena ustadz kemarin waktu khutbah menyampaikan seperti itu. Apa itu ada dalilnya ustadz? Nah, teko sing khotbah kuwi. Kalau di sini sudah terangkan ya, yang disuruh mengucapkan takbir dan Bismillah Allahu Akbar itu orang yang menyembelih. Kalau dia si korban itu menyembelih sendiri ya boleh. Baca ketika menyembelih Bismillah Allahu Akbar itu. Kalau tidak menyembelih tidak mengatakan begitu. Apalagi suruh takbir di situ. Mari sudah diterangkan dalam brosur tentang takbir. Takbir hari raya itu Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kapan itu dibaca? Kapan? Nanti di lapangan sambil menunggu datangnya khotib atau imam untuk berdiri sholat. Berhenti. Setelah itu selama 3 hari tasyrik dibaca setiap selesai sholat wajib sampai hari tasyrik terakhir. Setiap sholat wajib, duhur takbir 3 kali, asar takbir 3 kali, maghrib takbir sampai terakhir nanti habisnya hari tasyrik. Boleh nggak itu? Ada dalilnya nggak? Ada. Tidak dibaca brosur kemarin. Hadisnya ada, brosurnya ada, tetapi hadisnya dhaif. Nah, ketemu ente kok dhaif kabeh. Bukan dhaif kabeh, yang dhaif katakan dhaif, yang sahih katakan sahih. Lho gek urung ngajine ente kok ora nengi hadis dhaif. Memang belum ngaji asal qala Rasulullah hadis gitu. Tidak. Namanya yang tidak ngaji. Nah, sekarang ngaji itu yang dulu tidak ngerti jadi ngerti. Dan tidak akan kita mengatakan sahih tak katakan dhaif atau dhaif katakan sahih, tidak berdasarkan ya, hadis-hadis yang ada jelas dikaji betul apa bobotnya hadis itu gimana. Oh hadisnya sahih ya sahih, hadisnya dhaif ya dhaif. Itu pun masih tak tambahi walaupun sudah diterangkan hadisnya dhaif, kamu melaksanakan silahkan. Bukan urusan saya. Saya menyampaikan tuh kebenaran berdasarkan Quran dan hadis. Perkara yang mendengar mau memakai apa tidak bukan urusan saya. Nabi dikatakan bukan tanggung jawabmu kepada mereka.